Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mispayandi, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur yang berasal dari SMP Negeri 2 Montong Gading. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Kali ini saya bersama salah seorang guru dari SMP Negeri 2 Montong Gading, yaitu Ibu Bayi Riana Ekasari, SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Montong Gading. Assalamualaikum Bu Guru, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan pada kemarin, bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya kita akan melakukan observasi sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan. Jadi dalam kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan sebelum kita melakukan observasi, dan akan menyepakati format observasi yang akan digunakan selama pelaksanaan observasi nantinya. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Jadi ada 3 poin penting nanti yang akan saya tanyakan sebelum kita melakukan observasi. Apakah bisa kita mulai? Silakan, bisa Oke, dimulai. jadi yang pertama ini terkait dengan format. Jadi formatnya seperti ini sudah saya siapkan Bu Guru. Ini ada tentang mana dia? Oh ini format. Formatnya ya, nanti kita tanda tangani bersama. Pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan observasi yang akan kita lakukan nantinya adalah saya ingin mengetahui apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pelaksanaan observasi nantinya. Seperti apa Bu? Jadi pada saat observasi nanti tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah siswa atau peserta didik mampu menjelaskan letak astronomis Indonesia, kemudian letak geografis Indonesia, serta unsur-unsur atau komponen yang terdapat dalam peta. Itu saja tujuan. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi, ada yang saya tangkap kata kuncinya itu letak astronomis dan geografis serta komponen yang ada pada peta. Baiklah Ibu, jadi untuk tujuan pembelajaran sudah saya dapat konfirmasi. Kemudian selanjutnya terkait dengan area pengembangan yang hendak dicapai. Jadi Ibu itu ingin saya mengamati dalam mengembangkan kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan selama proses observasi itu. Area pengembangan. Area pengembangannya di sini adalah aktivitas interaktif, saya memilihnya, yaitu upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara peserta didik dengan peningkatan efektivitas pembelajaran. Oke, jadi ini terkait dengan aktivitas peserta didik selama kegiatan pembelajaran, ya, kaitannya dengan bagaimana kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik di dalam proses pembelajaran, kolaborasi dan komunikasi peserta didik. Selanjutnya, secara lebih rinci lagi, bagian mana yang nantinya Ibu itu inginkan untuk saya amati secara lebih rinci lagi, indikatornya yang mana begitu. Jadi, yang pertama itu bagaimana guru itu memotivasi peserta didik sehingga semua peserta didik itu bisa berperan dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana peran guru dalam membagi kelompok sehingga dalam kelompok tersebut nanti tidak rata, ada yang ada kelompok yang anggota kelompok yang bisa nanti memilih temannya yang agak kurang begitu. Kemudian yang ketiga adalah
bagaimana guru memberi dukungan atau kesempatan kepada peserta didik supaya tidak ada yang pasif, tapi semua berperan aktif dalam kelompok. Ya, jadi ada 3 paling tidak catatan saya di sini, Bu Guru. Yang pertama terkait dengan memotivasi tadi yang disampaikan, kemudian pembagian peran di dalam kelompok, kemudian bagaimana semua anggota kelompok itu berperan aktif. Oke. Nah, sebenarnya selama ini bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang dikembangkan ini? Apakah memang sudah pernah dilakukan tetapi belum efektif, atau seperti apa penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang dilakukan terkait indikator yang tadi? Jadi sebenarnya sudah sering kita lakukan, tapi yang sulitnya dimana bahwa di dalam kelas itu tidak semua peserta didik itu bisa langsung menangkap materi yang akan kita ajarkan. Makanya di sini bagaimana sih guru itu memotivasi siswa yang biasanya pasif, tidak pernah ikut. Nah, di sini saya harapkan Bapak nanti mengamati dan memberi masukan. Bagaimana peran saya nanti supaya semua anggota yang tadi yang dulunya pasif, tapi sekarang bisa menjadi aktif dalam peran kelompok. Jadi nanti posisi saya sesuai dengan harapan Ibu tadi itu kira-kira kelemahannya di mana dari proses memotivasi, membuatkan peran itu, sehingga itu kita carikan sama-sama solusinya untuk tindak lanjut berikutnya. Jadi luar biasa. Jadi saya juga punya gambaran seperti apa fokus yang akan saya amati ketika nanti proses pelaksanaan observasi. Oke, selanjutnya kalau begitu, ini secara area pengembangan saya sudah mendapatkan gambaran, Ibu. Strategi atau pendekatan, metode atau model yang sudah Ibu persiapkan kira-kira nanti selama pelaksanaan pembelajaran tersebut, metode apalah yang akan dicoba dikembangkan di sana, Ibu? Seperti yang diinginkan dalam kurikulum Merdeka sekarang itu adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan bagaimana kesiapan belajar siswa. Kemudian nanti diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi coba terus model pembelajarannya kira-kira? Modelnya nanti adalah PBL. Project Based Learning. Oke, jadi nanti model metode pembelajaran Project Based Learning, kemudian pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar murid, dikaitkan lagi dengan pembelajaran sosial emosional. Kira-kira kapan ini bisa kita laksanakan proses observasinya nih? Jadi kebetulan nanti jam saya ada pada hari Selasa. Hari Selasa. Jadi tepatnya di kelas 7B nanti jam ke-5, ke-6 dan ke-7. Baik, Ibu. Jadi kita nanti akan melakukan observasi, Ibu melaksanakan pembelajaran pada hari Selasa di jam ke-5, 6 dan 7, berarti 3 JP. Kalau begitu ini nanti format kita tangani bersama, Ibu, format observasinya. Kemudian mungkin itu dulu percakapan kita untuk pra observasi ini. Nanti kita bertemu lagi waktu pelaksanaan observasi, dan setelah observasi mungkin nanti kita jadwalkan untuk percakapan ulang untuk membahas hasil observasi. Mungkin akan didampingi juga dengan pendamping saya untuk pendamping guru penggerak dengan pengajar praktik. Kalau begitu terima kasih atas waktunya, Ibu. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi. Jadi demikian percakapan pra observasi kita kali ini. Saya bersama Ibu Riana Ekasari, SPD. Nanti kita akan bertemu kembali pada saat pelaksanaan observasi dan pelaksanaan percakapan pasca observasi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat.
Nah, sebelum mulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, marilah kita sama-sama berdoa, tapi berdoa dalam hati ya. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Pembelajaran sebelum pembelajaran IPS tadi, pelajarannya apa? Melok ya. Bagaimana kalian? Senang atau enggak? Nah, karena ini jam terakhir untuk menguji konsentrasi kalian, kita akan melakukan satu permainan. Kalian ikuti apa yang Silahkan berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu. Nanti disiapkan alat berdiri dulu. Nah, kalian lihat ini apa ini? Nah, sekarang begini. Kalian ikuti arah spidol ini. Konsentrasi. Ke sini. Lagi. Ya, silakan duduk. Sudah siap belajar? Siapkan alat tempurnya, silakan disiapkan. Yang masih ada yang udah punya pulpen, disiapkan dulu. Coba berdiri yang laki dulu. Berdiri yang laki berdiri. Yang tidak masukkan baju, silakan masukkan bajunya dulu. Kalian sudah buat keyakinan kelas, sudah ya? Nah, salah satu keyakinan kelas di situ ada, coba kita lihat. Ada disiplin di situ? Udah harus ikuti aturan dari sekolah ini kan? Salah satunya harus berpakaian dengan rapi. Siapa yang membuat keyakinan kelas? Iya, tapi karena kalian yang membuat, kalian harus taati. Sudah? Ada yang pakai sendal? Coba lihat. Tidak ada, oh ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kenapa, Nika? Sakit udah berapa hari tidak masuk? 5 hari. Sakit apa? Panas. Sekarang tanggal. Nika saja Anda hadir ya. Nah, perhatikan pembahasan kita kali ini, kita akan bahas mengenai bagaimana letak Indonesia. Jangan disulis, dilihat aja tujuan pembelajaran. Nah, perhatikan dulu. Kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu dibagi menjadi berapa waktu, berapa bagian waktu? 3 yaitu waktu Indonesia. Angkat tangan yang bisa. Coba Azizah. Nah. Waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat, Tengah dan Timur itu perbedaan waktunya? 1 jam, 1 jam. Misalnya, kalau Nusa Tenggara Barat masuk ke waktu Indonesia mana? Waktu Indonesia mana? Indonesia Tengah. Kalau di sini sekarang jam 11, maka di Sumatera sana sudah jam berapa? 12. Sumatera waktu Indonesia Barat dia. Berarti jam 10. Kenapa bisa ada perbedaan waktu antara Sumatera kemudian di Nusa Tenggara Barat? Itu karena perbedaan dari letak Indonesia. Untuk membedakannya, jadi tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah yang pertama menunjukkan atau akan menjelaskan yang pertama adalah letak astronomis dari Kemudian yang kedua letak geografis Indonesia. Kemudian nanti ada komponen-komponen peta. Nah, sekarang sebelum kita melakukan kegiatan, saya akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan berdiri dulu. Berdiri semuanya. Berdiri dulu. Sekarang kalian cari yang huruf depan namanya sama. Misalnya Azizah kan. Silahkan cari yang sama-sama A. Misalnya adalah Fat. Nah, silahkan cari yang sama huruf depan namanya. Huruf depannya saja. Kalau Fatih berarti F, kalau Doni berarti D. Silahkan cari yang sama namanya. Huruf depan namanya. Huruf depan namanya silakan. Yo, bergerak. Yang ini bergerak. Silakan. Ya, silakan berdiri dulu. Ini yang namanya apa? A, di sini dulu A. Yang ini? Dika. Andika. Terus yang ini? Nah, ini yang ada sama huruf depannya. Nah, sekarang ini kita bagi jadi 4 kelompok. Nggak ada M. Bentar dulu ya, sebentar dulu. Ini yang A tadi ya, berapa orang? Ini? Sebentar. Wulan masuk sana. Masuk ke sini. Ini berapa orang?
Udah 4. Rika ke sini, R. Oh, ke sini dulu. Wulan sini dulu, sini Wulan. Ini berapa orang? Berapa orang? Ini berapa orang? Gabung ke sini nih kamu. Kamu ke sini, ini Dika ke sini. Nih lihat nih. Nih. Nih, tuh, Quran. Ini berapa orang? 4. Itu? Ini? Nah, ini jadi kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini 3. Ini 4. Silakan yang kelompok 1 nih. Di sini duduknya kelompok 1 yang ini. Kelompok 2 yang belakang. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 belakang sana. Silakan diatur bangkunya. Silakan diatur. Jangan ribut, diangkat caranya. Gabung mejanya. Ya. Di sini 3, di belakang 4. Nah, di sini ada peta saya kasih. Kalian akan isi, ada lembar kerja di situ. Kalian isi yang pertama adalah di mana letak astronomis Indonesia, yang kedua adalah letak geografis Indonesia. Petanya di sini. Saya kasih 2 peta, tinggal kalian pilih yang mana yang peta geografisnya, yang mana astronomis. Ya, sebentar dulu, sebentar. Ada 2 peta saya kasih, perhatikan. Perhatikan 2 peta itu, masing-masing kelompok yang mana letak peta dari letak astronomis. Diangkat masing-masing kelompok. Pilih, ada 2 peta di situ. Yang mana peta astronomis, letak astronomis Indonesia. Yang mana letak astronomisnya dari peta itu? 1 aja, silakan berdiri kalau sudah masing-masing kelompok. Ada kan 2 peta di situ saya kasih, ada peta astronomis, ada peta geografis. Dari 2 peta itu silakan masing-masing kelompok tunjuk 1 dulu letak astronomis Indonesia. Di situ aja berdiri. Silakan ke depan, ke depan. Ke depan. Kelompok 4 ya, silakan. Maju dulu, maju. Randy, silakan maju. Tinggal kelompok ini. Tidak berani maju yang 2 kelompok? Pilih mana yang astronomi dari ini atau ini. No, sudah berani maju ini. Silakan mulai dari kelompok 3 dulu. Tunjukkan ke temannya. Karena memiliki. Ya, terus alasannya? Reza, apa alasannya? Evi sudah, ini alasannya sudah? Karena berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, silakan dulu kasih tepuk tangan dong semuanya, benar. Nah, kalian memilih yang ini, coba kalian lihat di sini. Coba kalian lihat. Di atas ini kalian lihat paling atas dulu di petanya. Paling lihat. Nah, di situ paling kiri pojok kiri. Tertulis berapa di situ? Derajat. Kemudian pojok kanannya? Ya, 95-nya itu bujur. Kemudian kalau LU-nya ada berapa derajat di situ? Ya, itu adalah letak dari astronomis Indonesia. Kemudian silakan dilihat peta yang kedua. Peta yang kedua. Silakan yang lain, kasih ke temannya yang lain. Jangan yang tadi, kasih ke temannya yang lain. Nah, silakan ke depan. Ke depan, silakan. Maju. Ini kelompok 4 sudah, kasih tepuk tangan dong. Paling dulu maju ini kelompok 4 dari tadi. Kelompok lain silakan. Yang lain jangan yang tadi, jangan Reza sekarang. Ayo, peta yang kedua. Miska, kenapa? Sini biar samaan.
Enggak apa-apa, enggak warna. Maju. Maju silakan. Ayo. Silakan ditunjukkan petanya, ditunjukkan petanya. Ditunjukkan ke depan. Nah, kenapa memilih itu? Besaran suaranya? Karena ya. Dan dua, benuanya benua apa? Kalau letak samudranya, ya itu alasannya. Alasannya apa? Yaitu? Ya, lanjut sebelah. Kelompok 1. Alasannya apa? Ayo, alasannya apa? Dan? Ya, Randy. Ya, semua benar. Kasih tepuk tangan dong. Kasih tepuk tangan yang beri. Nah, sekarang baru diisi lembar kerjanya. Silakan diisi yang ini. Diisi yang ini. Nomor 1 dan nomor 2 dulu. Silakan diisi. Oh, nomor 1 aja dulu, nomor 1. Silakan diisi. Lihat soalnya dulu masing-masing kelompok. Ya, di situ langsung. Di sini langsung. Soalnya coba lihat di situ. Apa soalnya? Setelah mengamati Peta. Jelaskan letak astronomi dan Dia letak astronomis Indonesia terletak antara yang ini tadi. Kemudian letak geografisnya yang ini. Langsung diisi di sini. Ya. Yang ini diisi. Lihat soal nomor 1. Coba lihat. Coba soalnya apa? Ya, petanya yang ini kan. Sini Ariska, sini. Nah, ini kan, ini peta apa tadi? Letak apa? Letak apa ini tadi? Astronomis. Yang ini letak kamu tuliskan letak astronomis itu Indonesia antara ini sama ini. Letak geografisnya di antara dua apa tadi? Dua samudra. Mana peta astronomis tadi? Peta astronomisnya ya, terletak di antara di sini diisi nih, soal di sini banyak komponen peta Murian. Letak astronomis Indonesia antara berapa ini? Berapa? Derajat? Bujur? Nah, sudah ya, sudah semua. Tinggal sekarang lihat soal nomor 2 di lembar kerja itu. Nomor 2, lihat. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah komponen-komponen peta. Komponennya ada berapa? 7. Silakan tulis di nomor 2, komponen-komponen peta. Di nomor 2 di lembar kerja itu. Lembar kerja itu silakan. Komponen peta. Ada 7 kan banyaknya di nomor 2-nya. Sudah. Nah, sekarang bergiliran dulu. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Silakan masing-masing kelompok bawa hasilnya. Derajat. Ya, kasih tepuk tangan sama kelompok 1 dong. Silakan duduk. Sekarang nomor 2, silakan. Kasih temannya yang lain nomor 2, masing-masing kelompok. Nomor 2-nya. Maka komponen letak geografis, duduk. Kasih tepuk tangan dong semuanya. Ya. Lanjut nomor 3. Nomor 3 sekarang komponen peta. Yang belum maju suruh silakan. Ya, kasih tepuk tangan dong semuanya, benar. Salah satu komponen peta adalah simbol peta. Simbol peta. Ini saya kasih lembar kerja. Silakan masing-masing kelompok ke depan dulu ambil ini. 2, 3, 4. Nah, perhatikan dulu. Ditempel ini di papan dulu. Silakan masing-masing kelompok yang tadi 1 orang. Mulai dari kelompok 1 ke depan bawa yang tadi. Ditempel. Tempel di situ. Kelompok satu di sini ya. Sini dah. Enggak apa-apa ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Dekatnya di situ. Sanaan. Nah.
Nah, kalian udah pelajari mengenai simbol peta. Jadi simbol di peta itu ada gambar seperti ini. Cari di legenda nanti. Masing-masing kelompok membagi temannya. Yang si A misalnya nomor 1, si B nomor 2, si C nomor 3, si D nomor 4. Paham? Masing-masing orang akan mengisi apa arti simbol ini di lembar masih di sini. Kalau yang dapat nomor 1 isi di sini. Paham? Paham? Ditunjuk dulu temannya, silahkan. Jangan rebutan nomor. Siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Arti dari simbol ini. Arti dari simbol. Cari di yang lembar yang sudah saya kasih artinya. Silahkan. Sudah. Bawa pulpennya. Sudah ditunjuk temannya. Yang nomor masing-masing kelompok nomor 1, silahkan. Arti dari simbol nomor 1, nomor 1. Langsung. Di kelompoknya masing-masing. Nomor 2 silakan. Nomor 2 masing-masing kelompok. Nomor 1 duduk dulu. Nomor 2 silakan. Berdua. Lanjut dia ke nomor 3. Kelompok 2 kelompok 1 nomor 2 belum itu. Kelompok nomor 3 masing-masing kelompok. Rizka dapat nomor berapa? Nomor berapa? Kasih dia nomor. Kasih. Barak ya Kak, apa nomor 4 itu? Rawa. Nomor 4. Yang sudah nomor 3 silakan nomor 4. Sudah belum? Ini. Nah, silakan masing-masing kelompok yang nomor 1 berdiri dulu. Berdiri nomor 1. Berdiri nomor 1 silakan. Sudah. Ya, nomor 1 apa jawabannya? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 2? Enggak, kelompok 2. Sungai. Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, kasih tepuk tangan dong. Semuanya benar. Duduk. Yang nomor 2 masing-masing kelompok. Nomor 2. Jawabannya apa? Kelompok sana. Ya, sekarang lanjut ke nomor 3. Sana. Silakan. Kemudian nomor 4. Nih. Yang sana? Ya, semuanya benar. Itu adalah rawa-rawa. Skala numeriknya saja. Skala. Yang sudah bilang yes, kelompok yang sudah. Yes, ya, sudah semua berarti. Yang yes kasih ke nomor 3, silakan. Siapa yang dapat nomor 3? Kasih ke nomor 3. Nomor. Ya, kelompok 1 sudah yes, kelompok 1. Belum. Kelompok mana lagi yang yes? Ini belum. Ya, kelompok 3 sudah ya. Ya, kelompok 2 sudah. Kalau sudah, kasih ke nomor 4. Nomor 4. Kasih ke nomor 4. Nomor 4 dikasih. Ayo negaranya dulu cari, baru cari danaunya. Artinya 1 cm di Eropa ini jarak sebenarnya adalah 5 Ju. Kita lihat benar apa salah, semua ada belakang. Yang mana skalanya? 1 berbanding 5. Ya, silakan. Danaunya nomor 4. Nomor 4. Nanti diperiksa, baca dulu. Randy, baca dulu. Ayo. Coba kita lihat yang mana dia danaunya. Yang mana? Benar enggak danaunya? Ya, danau terbesar di Swedia. Ya, kasih tepuk tangan dong. Nomor 4 benar. Bahasa Inggris. Nah, kalau udah negaranya cari ibu kotanya. Ibu kotanya langsung.
Spanyol, Swiss, Philippines. Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah habis waktu mau kelompok tiga, silakan. Semuanya. Cari negaranya dulu. Cari negara dulu. Itu Inggris. Cari ibu kotanya. Rika, nulis tak? Kasih tahu Rika dulu. Kasih tahu dia. Kasih tahu temannya biar semuanya jadi. Mana? Tunggu dulu yang lain sabar, ini belum jadi. Tunggu dulu ya. Eron sudah? Satu kelompok harus kompak dong, harus kompak satu kelompok. Sudah? Kelompok 4, 2, sudah? Nomor 3, sungai. Tulis sungai dulu nanti wilayahnya, sungai. Sungai. Ya. Sebentar dulu makanya. Mulai, mana kelompok 1 yang ini ya? Silakan ke depan dulu. Cari sungai di Thailand. Ini berapa? Kelompok berapa punya? Cari sungai di Provinsi B ya. Ini Kalimantan Tengah. Nih. Ini Kalimantan Tengah. Ini sungai di daerah utara udah ya. Sungai di daerah utara. Cari sungainya di Sumatera Selatan. Nih Sumatera mana, Pulau Sumatera? Nih di sini. Kalimantan apa baru? Ya, cari di sini. Ini kan Kalimantan. Mana Kalimantan? Ya. Udah ketemu? Sungainya? Sungai udah. Kelompok 4 sudah? Belum ini? Belum? Ini cari di sini. Nah, perhatikan. Tadi tujuan pembelajarannya ada 3, letak astronomis, geografis, sama komponen Apa kalian sudah paham letak astronomis? Ya, dari petanya sudah. Kalau letak geografisnya? Komponen peta? Sudah kan? Nah, apa perbedaan sebelum mempelajari ini sama sesudahnya? Nah, satu kata untuk pembelajaran hari ini? Satu katanya apa? Seru. Ngantuk atau enggak? Enggak. Senang pembelajaran IPS? Kalau senang kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Silakan balik ke bangkunya. Diatur lagi bangkunya. Petanya dulu, yang punya. Rabbana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Miss Payandi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur berasal dari SMP Negeri 2 Montong Gading. Pada kesempatan ini kembali saya bersama dengan Ibu Baik Riana Ekasari, salah seorang guru mata pelajaran IPS di SMP 2 Montong Gading yang pada sebelumnya kita sudah melakukan percakapan pra-observasi dan observasi, dan pada hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Guru, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baiklah, seperti apa yang sudah kita lakukan pada proses sebelumnya, hari ini mungkin proses terakhir pada proses supervisi akademik. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu Guru, nggih. Jadi dari percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan pada Selasa minggu kemarin. Apakah bisa kita mulai Bu Guru? Silakan. Bisa Oke, baiklah Bu Guru. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah kita lakukan pada kemarin hari itu. Seperti apa Bu Guru? namanya saja guru diobservasi sama kan sejawat begitu, awalnya sih menegakkan gitu. Oh, ada rasa menegakkan. Awal-awalnya. Tapi setelah itu karena sudah kita rancang dalam apa namanya? Observasi. Observasi juga sudah, jadi hal-hal yang akan dinilai oleh Bapak itu sudah jelas, sudah tertera di situ langkah-langkahnya juga, kemudian apa yang akan kita lakukan di kelas. Jadi awalnya saja agak merasa gugup, tapi setelahnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Artinya tidak merasa dinilai sebetulnya Bu Guru, jadi enak saja gitu, berjalan apa adanya. Jadi seperti apa yang Bu Guru sampaikan kemarin di pra-observasi juga kan kita sudah menetapkan tujuan, area pengembangan. Nah, menurut Ibu sendiri performa untuk mencapai tujuan pembelajaran Ibu sini seperti apa? Bagaimana menurut Ibu performa Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin? Yang namanya kita rencanakan, tentu keinginan kita itu adalah bagaimana mencapai hasil yang maksimal. Tapi yang namanya dalam proses, karena di situ kan kemampuan anak nanti dalam masing-masing kelas itu tentunya tidak semuanya sama. Tidak sama. Jadi apa namanya, keinginan kita untuk 100%-nya sesuai dengan tujuan pembelajaran itu mungkin tidak mencapai sampai 100%-nya. Tapi yang menurut yang saya laksanakan kemarin ya memuaskan, tapi belum sangat memuaskan, tapi cukup memuaskan. Artinya menurut Ibu tujuan pembelajaran yang sudah kita sepakati waktu pra-observasi kemarin itu sudah tercapai gitu, gitu. Sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan? Jadi dari kemarin itu, dari yang tadi kan dari tujuan pembelajaran secara konteksnya dengan mata pelajaran IPS. Nah, terkait dengan area pengembangan kemarin kita sepakati, saya akan mengamati Ibu itu terkait dengan aktivitas interaktif, gitu. Menurut Ibu apakah sepenuhnya sudah berhasil area pengembangan yang dilaksanakan kemarin itu? Menurut saya mungkin belum apa namanya, belum sepenuhnya sih di area pengembangan itu. Misalnya kendalanya di kelas itu kita memang sudah mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi yang namanya anak di kelas ada yang cepat menerima, ada yang masih kurang menerima. Nah, kendalanya juga di kelas itu ada beberapa anak yang belum lancar untuk membaca. Apalagi di sini kita yang tujuan pembelajaran kemarin adalah memahami komponen-komponen peta di situ. Jadi mereka mengamati peta,
Jadi ada beberapa anak di kelas itu yang di kelompoknya mungkin belum sepenuhnya aktif gitu, tapi mereka tergerak sih, tapi belum ada beberapa yang belum seaktif dari teman-temannya yang lain. Iya. Baiklah Bu Guru, jadi memang luar biasa seperti apa yang saya amati pada waktu Bu Guru melaksanakan proses pembelajaran ini. Saya juga mendapatkan beberapa catatan yang dari kegiatan yang Bu Guru lakukan. Boleh saya sampaikan hasil? Oke. Jadi dari 3 indikator kemarin itu Bu Guru, dari mengenai aktivitas interaktif secara umum sama seperti yang disampaikan Bu Guru tadi, sudah berhasil sebetulnya, mulai dari guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Di sana Bu Guru terlihat aktif mendorong diskusi supaya bagaimana anak itu terlibat. Ibu Guru moving dari kelompok satu begitu aktif sekali, saya lihat begitu. Kemudian untuk memberikan dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Di sana saya lihat ketika Bu Guru melakukan pembelajaran kemarin, semua anggota kelompok itu berperan, karena saya lihat satu kelompok nanti kalau sudah maju satu, tidak boleh lagi dia maju lagi kan. Nah, artinya tidak ada di dalam kelompok itu sebetulnya secara, karena sudah dibagikan peran itu kan tidak bisa pasif. Ini sungguh luar biasa juga pembelajaran bagi Tiang Bu Guru. Kemudian dari hal-hal yang dihindari memang sudah tepat apa yang sudah dilakukan, artinya dari poin 1 ini terlaksana sepenuhnya. Bagian kedua, di indikator yang kedua itu di dalam mengajukan pertanyaan yang proses diskusi dan berpikir kritis. Ini juga dari awal saya melihat Bu Guru itu mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis. Di awal Bu Guru mengajukan pertanyaan yang masih saya ingat itu, dan saya catat di sini, menggali pengetahuan awal anak itu dengan menanyakan waktu, kalau tidak salah, gitu. Waktu itu perbedaan waktu di Indonesia. Nah, itu kan artinya siswa akan mengaitkan pengetahuan-pengetahuannya sehingga mereka berpikir kritis. Di samping itu juga Bu Guru minta peserta didik membandingkan 2 konsep yang berbeda. Jadi konsep yang saya tangkap dari pembelajaran yang dilakukan sama Bu Guru itu adalah antara konsep astronomis dan geografis, seperti itu yang saya lihat dari pembelajaran yang dilakukan. Kemudian di indikator yang ketiga, ini dari catatan saya dari apa yang sudah saya amati selama proses pembelajaran, yaitu terkait tentang memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok. Ini sepenuhnya ada di hasil pengamatan saya. Bu Guru memotivasi, kemudian mengajukan pertanyaan, memicu diskusi, di mana Bu Guru hadir di kelompok itu dan mengarahkan untuk memperjelas LKPD yang dilaksanakan. Jadi secara umum sebetulnya sudah berhasil area pengembangan ini. Jadi kita sepakat seperti apa yang disampaikan Bu Guru, meskipun seperti tadi ada kendala-kendala ya. Selanjutnya, menurut Ibu, kendala yang paling dirasakan di proses pembelajaran yang kemarin? Yes. Mungkin katakannya begini, bahwa sekarang adalah di mana pembelajaran itu seharusnya menggunakan alat peraga yang lebih lebih kompleks gitu, tapi mungkin alat peraga yang saya gunakan hanya minim kayak kemarin. Mungkin saya tidak menggunakan lem tinggi, hanya peta, kemudian lembar kerja. Mungkin untuk besok-besoknya mungkin kita gunakan peta digital atau bagaimana, karena berbasis IT. Karena yang gunakan kemarin cuma peta manual. Ya, artinya sesuai dengan filosofi Ki Hajar nih, kodrat zaman. Ya, oke. Ya, sebetulnya saya ingin lebih mendalam lagi terkait area pengembangan, Bu Guru. Ada enggak yang dirasakan kendala dari 3 indikator, mulai dari memberikan peran atau memang kalau di area pengembangan sudah dirasakan aman atau tidak ada kendala?
Pengembangannya saya kira aman. Aman, oke. Karena begini Bu Guru, di catatan tiang niki saya sampaikan nggih. Iya, silakan. Ada misalnya hal-hal masih yang perlu dikembangkan kayaknya di poin kedua, kaitannya dengan mengajukan pertanyaan dan menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Di antaranya tentang mengajukan pertanyaan mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konsep sebelumnya. Jadi saya melihat di situ Bu Guru fokus ke langsung ke fokus ke situ saja, astronomis, geografis. Ya. Nah, jadi materi sebelumnya Tidak dikaitkan gitu. ya dikaitkan, mungkin kedepannya perlu pengembangan ke situ mungkin ini. Seperti apa Bu Guru menurut? Mungkin fokus ke sampai tujuan. Langsung ke tujuan mungkin karena itu tadi, karena ada penilaian dari rekan sejawat namanya kita di depan ada yang observasi, ada kelupaan walaupun bagus persiapannya, mungkin kelupaan gitu. Langsung ke tujuan karena itu tujuan dari kita saling memberi masukan nih Pak Guru. Oke Bu Guru, saya ada beberapa pertanyaan lagi. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang Ibu ingin tingkatkan dari performa, lebih khusus tentang area pengembangan terkait aktivitas interaktif ataupun yang lainnya? Kira-kira tindak lanjut dari kegiatan yang sekarang, apa yang ingin Bu Guru kembangkan begitu? Begini, karena selama ini area yang ingin saya kembangkan mungkin ini sering berdiskusi dengan teman sejawat, kemudian selain dengan teman sejawat yang lain mata pelajarannya, mungkin saya akan lebih banyak berdiskusi juga dengan rekan sejawat yang atau dari sekolah lain yang sama-sama memegang mata pembelajaran IPS. Jadi kemudian kolaborasi juga, berarti kemudian juga saya yakin lebih meningkatkan kemampuan dengan mungkin mengikuti izin di sekolah, nanti mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Lagi untuk IT-nya lagi ya, seperti yang disampaikan tadi itu. Oke, jadi mempelajari mengenai IT-nya juga untuk media pembelajaran supaya lebih kolektif. Kira-kira kapan ini untuk melakukan aksi tindak lanjutnya, Bu Guru? Nah, aksi tindak lanjut itu di bulan Oktober sama November. Oktober sampai November, ada 2 bulan untuk melakukan. Kira-kira Bu Guru butuh dukungan apa untuk, atau siapa apa begitu yang selama pelaksanaan proses tindak lanjut, baik itu untuk pelatihan mungkin atau apa mungkin bentuknya? Dan tadi izin dukungannya izin dari kepala sekolah mungkin. Kepala sekolah memberikan izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Kepala sekolah berikan izin, nanti kalau ada pelatihan di sekolah di luar sekolah. Kalau di PMM kan enak sih, nggak perlu izin. Kalau kita sudah di akhir ini Bu Guru, dari apa yang sudah kita lakukan ini, nanti saya akan melaporkan ke Bapak Kepala Sekolah untuk, jadi kalau saya kan bukan menilai, Bapak Kepala Sekolah yang menilai dari hasil ini, nanti kita tanda tangani bersama. Ini format yang akan saya berikan ke Bapak Kepala Sekolah. Kemudian terakhir, sebelum kita mengakhiri percakapan pasca observasi ini, saya ingin mendengar mendengar refleksi dari Bu Guru tentang apa yang dirasakan atau apa yang didapatkan selama proses kita berkolaborasi untuk melakukan praobservasi, observasi sampai percakapan kita hari ini, apa yang dirasakan Bu Guru? Karena ini adalah pengalaman baru, karena sebelum-sebelumnya kalau ada penilaian dari kepala sekolah tidak ada praobservasinya langsung, langsung. Kalau sekarang kan ada urutannya, ada praobservasi, observasi sama pasca observasi. Karena ini pengetahuan baru, tentunya itu memberikan pengetahuan baru pada saya
untuk lebih mempersiapkan diri lagi, misalnya sebelum memulai pembelajaran di kelas itu harus benar-benar mempersiapkan diri dari rumah, supaya apa yang sudah direncanakan dalam modul ajar, apa yang direncanakan untuk pembelajaran, tujuan pembelajaran saat itu benar-benar optimal kita berikan kepada anak. Apakah itu nanti dari segi persiapannya, kemudian bagaimana pembelajaran di kelas, supaya pembelajaran itu benar-benar optimal kita lakukan. Optimal kita lakukan. Pertanyaan yang sudah saya siapkan sudah habis ini Bu Guru. Nanti kita tanda tangani bersama ya Bu Guru sebelum saya laporkan ke Pak Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatan berdiskusi ini Bu Guru. Jadi dari proses awal sampai hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Ya, sangat bermanfaat sekali. Oke. Demikian percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama Baik Riana Ekasari SPD. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.